Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, saya akan menceritakan tentang masa kekhilafahan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti penampilan slide berikut ini. Masa Al-Khilafah Ar-Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh Khilafah Ar-Rasyidin. Secara bahasa, Al-Khalifah Ar-Rasyidin berasal dari kata khulafa yang bentuk jamak dari kata khilafah, yang berarti pemimpin, sedangkan Rasyidin berarti arif yang bijaksana. Jadi, secara istilah, Khilafah Rasyidin berarti para pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Secara ringkas dapat kita artikan, Khilafah Rasyidin artinya pemimpin yang mendapat petunjuk. Siapa sajakah para pemimpin Islam yang mendapat petunjuk tersebut? Ada 4 orang yang dinobatkan setelah wafatnya Rasulullah SAW menjadi khalifah. Di antaranya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua Umar bin Khattab yang memerintah pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang ketiga Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang keempat Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq karena ia telah membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga dipanggil dengan sebutan Atik karena ketampanan dan beliau terlebih dahulu berbuat kebaikan. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya juga. Sementara kelompok Muhajirin mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah SAW dan kedekatannya dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq ialah kekuasaannya bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Sedangkan dalam memutuskan perkara, beliau memutuskan melalui Dewan Syuro, semacam MPR kita sekarang. Kebijakan politik Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, mengirimkan pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah SAW semasa hidupnya di bawah kepemimpinan Komando Usamah bin Zaid. Yang kedua, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Yang ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarganya untuk menjaga fitnah yang terjadi di kalangan masyarakat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul gerakan keluar dari agama Islam atau murtad yang biasa disebut dengan kaum Riddah, dan munculnya nabi-nabi palsu yang mengatakan dirinya sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, dan Tulaihah al-Asadi. Prestasi-prestasi Abu Bakar ialah yang pertama memberantas nabi palsu,
Yang kedua adalah memberantas para pembangkang zakat atau orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga memberantas kaum murtad atau riddah dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit, sehingga tampuk kekuasaan dipindahkan kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap dari Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabi'ah, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim Mughirah. Umar bin Khattab digelari dengan Al-Faruq karena membedakan yang hak dengan yang batil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdoa kepada Allah untuk memohon masuknya antara dua Umar, yaitu Umar bin Hashim dengan Umar bin Khattab. Yang terpilih ternyata ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab adalah orang yang sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Umar bin Khattab juga orang yang sangat pemberani, sampai-sampai setan pun takut kepada Umar. Prestasi-prestasi yang telah diraih Umar bin Khattab antara lain, yang pertama yaitu menetapkan penanggalan Hijriah, yang kedua menetapkan uang resmi negara, yang ketiga membentuk Baitul Mal, yang keempat membangun kota Kufah dan Basrah di Irak, yang kelima membentuk angkatan perang yang kuat, yang keenam menerapikan struktur dan administrasi pemerintah, yang ketujuh membentuk lembaga peradilan. Selama ia menjabat menjadi khalifah, ia telah menguasai daerah Damaskus, Bizantium, Mesir, dan Persia. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Khalifah Utsman bin Affan. Nama asli Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Khilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Telah memasuk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Dia juga digelari dengan Dzunurain, yang berarti dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Riwayat lain mengatakan sebab Utsman dijuluki Dzunurain adalah karena ia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Al-Quran adalah satu cahaya, dan salat adalah salah satu cahaya. Utsman bin Affan adalah seorang yang dermawan. Pada perang Dzaturiqa dan perang Ghatafan, Utsman menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham. Yang kedua, membeli sumur Raumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada seharga 35.000 dirham. Pada masa Abu Bakar, ia pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. Yang pertama, meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Yang kedua, menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan ke para mustahik. Yang ketiga, menerapkan pajak bumi atau kharaj dan penetapan pajak barang perdagangan 10%.
memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi-prestasi Utsman bin Affan ialah yang terbesar menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf, yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam, mengatur pola pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Nama Ali bin Abi Thalib ialah Ali bin Abi Thalib bin Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib. Awalnya ibunda Ali memberi nama Haidar, lalu diganti oleh Rasulullah dengan nama Ali. Julukannya Abu Hasan, sedangkan Abu Turab adalah julukan yang diberikan telah oleh Rasulullah SAW saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu. Kebijakan pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib yang pertama menerapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, di antaranya Suraih bin Al-Harith di Kufah, Abu Musa Al-Ash'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar ekonomi. Yang ketiga, menerapkan hukum fikih. Konflik pada masa akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta untuk berperang. Perang terjadi antara Ali melawan Talha, Zubair, dan Aisyah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah besar. Pengaruh hasutan Abdullah bin Sabah. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman. Pecahnya perang pada Kamis bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Gubernur Damaskus enggan berbaiat atau janji mendukung kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Utsman dan dihukum qisas. Yang kedua, terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah sehingga terjadi peristiwa tahkim. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij. Dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikubur secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Ali dikubur di tempat yang lain. Selanjutnya, kursi kekhalifahan dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah.